Apa yang menyebabkan sang raja tekstil Indonesia yang produknya dipakai tentara di 33 negara, yang punya 25.000 karyawan, yang asetnya 25 triliun, runtuh? Sritex baru aja dinyatakan pilot sama pengadilan niaga Semarang. Tapi yang bikin merinding, ini semua bukan cuma tentang Sritex. Tapi ini juga bisa jadi awal dari efek domino yang jauh lebih mengerikan. Karena di tahun 2003 aja banyak orang yang nggak tahu kalau ada 64.000 pekerja tekstil Indonesia yang kena PHK. Dan sekarang di 2024, baru beberapa bulan doang, udah ada 7 pabrik tekstil raksasa yang tutup total. Dan belasan ribu orang yang kehilangan pekerjaan. Dan bahkan yang lebih ngagetinnya lagi, bukan cuma raksasa yang tumbang, tapi company-company tekstil skala kecil dan menengah, 60% dari mereka juga udah nggak beroperasi lagi. Dan menurut para ekonom, ini masih belum seberapa, karena efek dominonya bakal bikin lebih banyak lagi orang di PHK tahun ini. Lalu, apa sih yang sebenarnya terjadi sama industri tekstil Indonesia? Sebelum kita bahas kenapa industri tekstil Indonesia bisa hancur lebur, ayo kita ngerti dulu kenapa Raja Tekstil Indonesia ini bisa hancur dan merembet ke yang lain. Sritex ini dulu tuh cuma kios kecil di Pasar Klewer di Solo. Dia ini dimulai sama seorang pedagang muda bernama Lukminto. Di umur 26 tahun, dengan modal pas-pasan, dia buka kios kecil namanya Ude Sri Rejeki. Siapa yang nyangka, dari kios kecil ini bakal lahir kerajaan tekstil terbesar se-Asia Tenggara. Tapi yang bikin Sritex jadi Sritex adalah karena Lukminto punya temen yang kemudian jadi orang kepercayaannya Soeharto dan jadi Menteri Penerangan sekaligus Ketua Umum Golkar. Inilah kunci Sritex bisa jadi kaya raya. Mereka dapat tender gede-gedean buat bikin seragam ABRI, Korpri, dan Golkar. Dan karena portofolio ini, mereka sampai bisa bikin seragam tentaranya NATO dan jadi pemasok brand-brand global kayak H&M. Di tahun 2013, Sritex akhirnya go public dengan nilai 7,5 triliun. Tapi, siapa sangka, di balik kesuksesan ini, ada bom waktu yang siap meledak. Kalau ngelihat angka-angka pertumbuhan Sritex dari 2014 sampai 2019, nggak ada yang nyangka mereka bakal kolaps. Bayangin, dalam 5 tahun itu, total aset mereka naik dari 10,4 triliun jadi 23,4 triliun. Laba bersih mereka 1,3 triliun. Nggak ada tanda-tanda perusahaan ini tuh bakal tumbang. Tapi 2020 jadi tahun terakhir Sritex buat happy-happy. Mereka masih bisa nyetak laba 1,27 triliun. Tapi disinilah semua mulai berantakan. Sritex tiba-tiba ngumumin kerugian yang bikin semua orang shock. Mereka rugi 16,2 triliun. Bukan miliaran, tapi belasan triliun rupiah. Oke, biar kebayang, duit kerugian ini tuh setara sama gaji 100.000 orang Jakarta selama setahun. Atau ya cukuplah buat beli 100.000 motor metik baru. Dan yang lebih parah, mereka mulai defisit modal. Utangnya numpuk sampai 24 triliun. Bayangin, dari yang tadinya punya modal positif, tiba-tiba minus 5,9 triliun. Tapi kan masih ada harapan. Sayangnya, enggak. Di Juni 2024, defisit modalnya tambah parah. Minus 14,7 triliun. Sritex mulai panik. Mereka nyoba nego sama kreditor buat restrukturisasi utang lewat skema PKPU di awal 2022. Tapi gagal. Salah satu krediturnya, PT Indobarat Rayon, nggak terima dan ngajuin pembatalan kesepakatan PKPU. Dan akhirnya 23 Oktober 2024, Pengadilan Niaga Semarang memukul palu. Sritex dinyatakan pilot. Nggak cuma Sritex, tapi juga 3 anak perusahaannya. PT Sinar Pancajaya, PT Bitratex Industries, dan PT Primayuda Mandiri Jaya. Meskipun CEO Sritex bilang mereka masih bisa beroperasi dan lagi ngajuin kasasi, tapi pertanyaan besarnya gimana nasib 25.000 karyawan mereka? Dan yang lebih nyeremin lagi, apa dampaknya buat industri tekstil Indonesia secara keseluruhan? Kayak data-data yang tadi gue udah ceritain di awal, keping-keping domino mulai berjatuhan. Dampaknya jauh lebih mengerikan dari yang orang-orang kira. Para ahli memprediksi bakal ada 70.000 PHK lagi di industri tekstil tahun ini. Total udah ada 7 pabrik yang tutup, dan ada beberapa pabrik juga yang terpaksa PHK besar-besaran. Dan yang paling ngeri, ini semua baru dari data satu serikat pekerja aja. Belum termasuk pabrik-pabrik lain yang pekerjanya bukan anggota KSPN.
Tapi pertanyaan besarnya, kenapa bisa sampai separah ini? Para pelaku industri kayaknya sepakat ini tuh penyebabnya satu, yakni gara-gara kebijakan ini. Kebijakan yang intinya bikin produk tekstil impor gampang banget masuk ke Indonesia. Gara-gara ini pasar lokal kebanjiran produk murah, terutama dari Cina. Dan ini diperparah sama kondisi ekonomi global. Perang Rusia-Ukraina bikin supply chain berantakan. Konflik Israel-Palestina bikin pasar ekspor makin lesu. Dan konsumen di Eropa dan AS mulai berhemat. Ya, tapi apakah semua kesalahannya ada di eksternal? Ya enggak. Disinilah kenyataan pahitnya. Manufaktur negara-negara tetangga, kayak Vietnam, buktinya masih mampu bersaing. Para pengusaha harus mau invest di teknologi, bikin pabrik-pabrik Indonesia jadi makin canggih. Para pekerja nggak teriak-teriak minta naik gaji, tapi juga buktiin skill mereka bisa bersaing. Dan pemerintah harusnya juga bisa pro sama negeri sendiri, bukan malah sama produk-produk luar. Jadi apakah kita mau negara kita kayak gini? Karena kalau kayak gini terus, mungkin tinggal tunggu aja kehancuran ini datang ke industri-industri Indonesia lainnya. Tapi pertanyaannya, masih ada harapan nggak sih buat industri tekstil Indonesia? Vietnam udah buktiin mereka bisa transform dari industri tekstil tradisional jadi pemain global dengan teknologi modern. Kapan Indonesia mau berubah?